Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Syawal Fahri dari Program Studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 170762305. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bisnis plan dari tugas akhir mata kuliah Manajemen Information System. Pada hari pada hari ini saya mengambil bisnis plan Harum yang bergerak di industri parfum. Oke, ini adalah tentang kami. Jadi Harum ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri parfum. Tentunya perusahaan kami berkomitmen menghadirkan aroma terbaik yang memadukan keharuman khas Nusantara dengan sentuhan modern. Sesuai filosofi kami yakni harumkan dunia. Dengan visi menjadi pemimpin pasar di industri parfum lokal dan internasional, tentunya fokus kami pada inovasi dan juga kualitas tinggi dan keberlanjutan. Produk kami mencakup parfum dengan konsentrasi eau de parfum dan ekstrak de parfum. Jadi di industri parfum ini terjadi beberapa ada perbedaan dari konsentrasinya, kurang lebih ada 5 sampai 7 konsentrasi, yakni kami mengambil konsentrasi yang cukup tinggi di eau de parfum itu sekitaran 15 sampai 20% dan juga ekstrak de parfum dengan konsentrasi sekitar 25 hingga 30%. Tentunya juga dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Tentunya produk kami juga didukung oleh teknologi modern dan juga desain kemasan yang elegan. Tentunya Harum menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dengan praktik produksi berkelanjutan. Harum terus berkembang menjadi pilihan utama masyarakat dalam menciptakan kesan wangi yang mendalam, baik di Indonesia maupun di pasar global. Oke, lanjut kita ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Jadi produk kami ini memanfaatkan bahan-bahan alami berkualitas tinggi yang mudah ditemukan di Indonesia, seperti cendana dan juga melati. Serta kami juga memberikan nama-nama atau nama-nama daerah pada setiap varian yang kami ciptakan gitu. Dan juga kami ini mengangkat budaya lokal melalui pendekatan storytelling. Jadi nantinya di dalam box dari produk kami itu kami memberikan sedikit gambaran atau cerita bagaimana kami membuat produk ini tentunya sesuai dengan nama-nama daerah tersebut seperti itu. Tentunya hal ini kami maksudkan untuk menghadirkan pengalaman unik bagi konsumen untuk merasakan bagaimana sih suasana-suasana ataupun keindahan-keindahan dari setiap daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Jadi tentunya sebagai eh, perusahaan baru ya, tentunya kami menghadapi tantangan dalam distribusi yang masih terbatas pada area lokal saja. Sehingga memang cakupan pasar ini belum terlalu maksimal. Selain itu, walaupun bahan-bahan seperti tadi cendana dan juga melati mudah ditemukan di Indonesia, tetapi eh, distributor bahan-bahan baku tersebut yang memiliki kualitas tinggi itu masih sangat sulit sekali untuk ditemukan. Seperti itu. Dan juga tentunya hal itu bisa mempengaruhi bagaimana konsistensi dari produksi yang kami buat. Lalu untuk popularitas parfum juga sangat bergantung pada tren dan juga preferensi pasar yang terus berubah setiap tahunnya, baik dari segi aroma maupun desain kemasan. Lalu selanjutnya ada opportunity ataupun peluang. Opportunity pertama ini tentunya sebagai pasar parfum ini memang saat ini lagi naik-naiknya, lagi hype-hypenya, terutama di Indonesia. Selain di Indonesia mungkin ada lagi di daerah-daerah Timur Tengah dan juga beberapa negara di Eropa. Jadi memang industri parfum ini bisa dilihat cukup menjanjikan. Tentunya ini membuka peluang ekspansi ya bagi perusahaan kami untuk bersaing di level internasional. Dan juga di sisi lain, pesatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia ini tentunya memberikan peluang yang sangat besar bagi kami untuk memperluas penjualan secara online. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Tentunya sebagai
perusahaan yang baru, kami bersaing dengan kompetitor-kompetitor besar yang telah lebih dulu muncul seperti Onyx, HMNS, dan lain-lain. Itu memang perusahaan-perusahaan yang sudah lebih dulu muncul, jadi kami sedikit mengalami kesusahan untuk bersaing pada level tersebut, seperti itu. Dan juga tentunya menghadapi kenaikan harga bahan baku ya yang terus berubah-ubah, dan juga kami harus mematuhi bagaimana regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah yang bisa mempengaruhi produksi, distribusi, dan juga periklanan dari perusahaan kami. Lalu selanjutnya ada identifikasi masalah. Masalah-masalah apa aja sih yang sekiranya bisa menghambat ataupun bisa muncul dari produksi parfum ini. Yang pertama ada pengelolaan stok yang tidak efisien yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, menghambat kemampuan perusahaan untuk untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu dan juga tentunya bisa merusak reputasi dari perusahaan kami. Lalu yang kedua, tidak adanya sistem terintegrasi untuk manajemen pelanggan efektif yang menyebabkan seringkali hubungan kepada pelanggan ini sulit dikelola dan juga perusahaan kami ini bisa mengalami kesulitan memberikan layanan personal yang konsisten serta eh, kesulitan dalam mengidentifikasi peluang pemasaran yang optimal. Lalu untuk permasalahan yang terakhir ini adalah kurangnya kehadiran digital yang kuat yang menghambat potensi penjualan, membatasi akses perusahaan ke pasar yang lebih luas, dan mengurangi daya saing di pasar e-commerce yang saat ini sedang berkembang pesat. Lalu ada solusi teknologi. Solusi teknologi yang perusahaan kami ambil ini ada tiga ya. Yang pertama ada CRM atau Customer Relationship Management. CRM diperlukan untuk mengelola hubungan pelanggan dan juga memberikan pengalaman yang lebih personal melalui pemasaran otomatis dan analisis data pelanggan. Lalu yang kedua ada Warehouse Management System. Sistem manajemen gudang yang dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan operasional gudang, mulai dari penerimaan barang hingga pengiriman ke pelanggan. Lalu teknologi yang terakhir yang kami ambil ini ada e-commerce platform. E-commerce platform ini diperlukan untuk perusahaan kami meningkatkan penjualan online secara langsung dan juga terintegrasi dengan sistem back-end. Oke, jadi ini selanjutnya ada analisis finansial dari perusahaan kami. Jadi dana awal itu ada di sekitaran 500 juta ya. Jadi dengan produksi parfum sekitar 4.000 botol, tentunya dengan kemasan yang premium atau hard box. Jadi untuk bahan baku parfumnya ini kami ambil di kisaran 80 juta. Lalu botol premium kita ambil di bagian 50 juta. Lalu di boxnya atau kemasannya ini kita mengambil di angka 20 juta. Lalu untuk yang kedua ini ada pengembangan e-commerce platform. Ini kami memberikan dana sekitar 120 juta ya. Yang pertama untuk desain platform, fitur personalisasi, dan juga pengintegrasian dengan CRM. Ini dana yang kami gelontorkan sekitar 70 juta. Lalu ada SEO atau Search Engine Optimization, dan juga pemasaran digital ya seperti iklan dan lain-lain itu kurang lebih sekitar 30 juta. Lalu infrastruktur server dan juga keamanan data kita menggelontorkan dana sekitar 20 juta. Lalu untuk pengimplementasian CRM ini kami mengeluarkan dana sekitar 100 juta rupiah. 100 juta ini untuk lisensi perangkat lunak CRM dan pengaturan sistem sebesar 60 juta, pelatihan tim untuk menggunakan CRM, tentunya biar setiap anggotanya ini bisa memahami bagaimana CRM ini bekerja, kami mengeluarkan dana sebesar 20 juta, lalu ada tentunya kita harus ada pemeliharaan ya dan juga langganan akhir tahun itu sekitar 20 juta rupiah. Lalu implementasi warehouse management system ini kami mengeluarkan dana sekitar 130 juta. Yang pertama untuk lisensi perangkat lunak WMS ya dan pengaturan sistem itu kami mengeluarkan dana sekitar 70 juta. Lalu sama seperti CRM tentunya harus ada pelatihan ya tentang bagaimana WMS ini bekerja agar nantinya para pekerja ini, para pegawai bisa memahaminya dengan baik. Itu kami mengeluarkan dana sekitar 30 juta. Lalu ada pemeliharaan dan langganan tahunan kita mengambil sekitar 30 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada pendapatan penjualan dari e-commerce ya. Kami kan memproduksi awal itu sekitar 4.000 botol parfum dengan harga jual
kami menjual di kisaran 250.000 per botol dengan ukuran 100 ml. Jadi kurang lebih total pendapatan kami 4.000 dikali 250.000 rupiah itu udah di angka 1 miliar rupiah. Lalu ada peningkatan loyalitas pelanggan melalui CRM yang pelanggan setia itu 30% dari total awal melakukan pembelian. Jadi dari 4.000 ini sekitar 30% atau 1.200 pelanggan membeli kembali produk kami. Jadi sekitar, nilai penjualan ulangnya yang kami dapatkan itu harga jual dikali dengan 30% dari total pelanggan yang membeli lagi dari produksi awal kami sekitar 4.000 yaitu 1.200. Jadi kurang lebih totalnya ada di 300 juta rupiah. Lalu untuk total pendapatan proyeksi tahun pertama ini kami memproyeksikan sebesar 1,3 miliar. Lalu selanjutnya ada efisiensi pemasaran CRM. Ini untuk otomatisasi kampanye pemasaran mengurangi biaya hingga 20% sehingga penghematan kami juga bisa berkurang kurang lebih 20 juta per tahun. Lalu ada pengurangan biaya distribusi di e-commerce seperti penjualan langsung melalui platform e-commerce tentunya mengurangi ketergantungan pada distributor. Di sini kami memperkirakan penghematan budget sekitar 50 juta per tahun. Lalu untuk pengelolaan data yang lebih baik, ini bagaimana waktu kerja administrasi ini berkurang karena data bisa terintegrasi dengan baik. Jadi penghematan yang kami perkirakan ini sekitar di 30 juta per tahun. Jadi return on investment atau ROI yang kami prediksikan itu di investasi awal kami tadi awalnya menginvestasikan sekitar 500 juta rupiah. Lalu pendapatan tahun pertama di 1,3 miliar. Lalu di penghematan tahun pertama itu ada di sekitar 100 juta. Jadi keuntungan bersihnya bisa dilihat 1,3 miliar ditambah 100 juta dikurang 500 juta, kurang lebih pendapatan bersih kami per tahunnya ada di angka 900 juta. Jadi untuk ROI-nya ini kami berada di angka 180%. Oke, baik. Mungkin cukup sekian bisnis plan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila memang ada kesalahan kata maupun perbuatan selama presentasi ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.